Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemal Dimiker dengan NIM 22087126. Baik, pada Zoom kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah belajar motorik lanjutan dengan judul eh, teori belajar motorik. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang adaptasi teori belajar psikologi. Para ahli psikologi telah banyak melakukan penelitian tentang teori-teori belajar. Berbagai teori belajar telah tercipta sebagai hasil kerja keras dari penelitian. Kritikan terhadap teori-teori belajar yang sudah ada dan dirasakan mempunyai kelemahan selalu dilakukan oleh para ahli. Menurut Howard L. Kingsley, belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Skinner, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam artian luas ditimbulkan melalui praktek dan latihan. Sedangkan Profesor John Bebick dalam pendahuluan Technique of Learning mendefinisikan belajar ke dalam 3 macam rumusan, yakni yang pertama rumusan kuantitatif. Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rumusan institusional. Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pembahasan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Yang ketiga, rumusannya yaitu rumusan kualitatif. Pengertian belajar secara kualitatif adalah tinjauan. Ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Masuk ke materi kelompok teori asosiasi stimulus respon. Teori asosiasi ini disebut dengan teori stimulus respon. Menurut Tordike dalam Wikipedia, belajar adalah proses integrasi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lainnya yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berubah pikiran, perasaan, atau gerakan, atau tingkah, atau tindakannya. Pemikiran Todike tentang proses belajar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pemikiran sebelum 1930 yaitu hukum efek, dan kedua, hukum kesiapan. Sedangkan pemikiran setelah 1930 yaitu hukum respon berganda, set atau sikap belajar, propotensi elemen, respon dengan analogi, pergeseran asosiatif. Masuk ke teori kelompok teori kognitif. Kognitif terkait dengan kognisi atau knowing, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, perorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Tekanan utama pendekatan psikologi kognitif terletak pada bagaimana informasi diproses dan disimpan. Teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku manusia tampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemampuan. Materi selanjutnya yaitu sintetis teori asosiasi, stimulus, respon, dan teori kognitif. Secara garis besar, teori koneksionisme dapat dijelaskan dengan satu kesimpulan bahwa belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan atau ikatan atau asosiasi atau koneksi netral yang kuat antara stimulus dan respon. Kognitif belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kepastian untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan,
mekanisme lain dalam kepala pembelajaran. Yaitu yang dapat saya sampaikan dalam Zoom kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.